Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita akan membahas tentang teknik instrumentasi dan ini adalah biodata singkat tentang saya. Untuk perkenalan, nama saya adalah Arisyan Radian Utama dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sumatera. Dan saya kerap disapa dengan nama Radian. Tempat dan tanggal lahir saya adalah Bandar Lampung tanggal 22 November tahun 2006. Dan alamat saya berada di Jatimulyo, Lampung Selatan. Dan saya juga mempunyai pengalaman magang sebagai junior programmer di PT Davik, Khatulistiwa Teknologi, dan helper untuk teknisi di PT Jember Makmur Utama yang bergerak di bidang teknologi, terutama dengan produk Wake in Motion yang biasanya terdapat di pintu masuk gerbang tol sebagai pencegahan truk odol atau overload dimension. Dan ini adalah Instagram dan website saya. Dan pada outline materi kali ini kita akan membahas lebih banyak materi seperti bagaimana kita menyiapkan peralatan-peralatan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan. Dan berikutnya bagaimana kita melakukan pemasangan untuk melakukan pemeliharaan. Dan biasanya juga setelah memasakkan dilengkapi juga dengan pelepasan atau bongkar pasang dan membahas tentang studi kasus, diskusi, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Dan selanjutnya, sekarang ini kita sudah menghadapi era namanya revolusi industri 4.0. Nah, ini tentu saja di era ini teknologi dan ilmu itu mengalami perubahan yang sangat pesat. Kalau kita bandingkan dengan revolusi industri 1.0 pada abad 18, dan revolusi industri 2.0 pada abad 19, dan revolusi industri 3.0 pada abad 20. Nah, pada abad 21 ini perkembangannya sangat besar. Dan selanjutnya, apa saja yang terkait dengan teknologi di revolusi industri 4.0? Jadi, pada era pertama yaitu penemuan mesin uap, dan era kedua yaitu penemuan listrik, dan era revolusi industri yang ketiga yaitu penemuan komputer dan komponen-komponen semikonduktor lainnya. Nah, era revolusi keempat, yaitu revolusi industri 4.0 itu adalah era cerdas yang memungkinkan dunia digital dan fisik itu terintegrasi melalui IoT, Big Data, dan berbagai macam service. Dan pada inti revolusi industri 4.0 ini ini segala sesuatunya nanti akan mengarah pada everything is online. Ya, dan pembayaran di bidang transaksi itu mengarahnya ke digital economy. Lalu di bidang berbagai macam sistem lainnya ke IoT. Karena di tempat-tempat kerja sudah mulai diimplementasikan. Dan mungkin ada yang sudah ada dan ada yang belum. Nah, trennya itu adalah sekarang artificial intelligence. Sekarang yang lagi ngetren sekali, jadi nanti kita akan menghadapi era yang namanya AI. Kecerdasan buatan mungkin sebentar lagi akan masuk ke dunia industri. Mungkin sekarang belum banyak nih AI di sistem kontrol. Mungkin kedepannya peralatan-peralatan untuk melakukan maintenance itu sudah menggunakan AI. Misalkan untuk temperatur imaging, ya menggunakan infrared termografi, mungkin sekarang ke depannya akan dilengkapi dengan teknologi AI. Kita bisa langsung nembak, misalkan instalasi instrumentasi itu kalau ada trouble. Nanti dia langsung ngasih tahu atau warning, oh ini masalahnya apa? Oh ini daerah di sini ada yang kendor, tolong dikencangkan. Oh di sini ada yang kotor. Oh di sini nanti ada yang perlu diaudit kembali. Oh di sini pemasangannya kurang kencang. Oh ini pemasangannya kebalik. Itu mungkin ke depan akan muncul teknologi-teknologi terkait dengan artificial intelligence. Nah, yang lain mungkin nggak perlu saya bahas ya. Ini tren pembahasan dunia industri masa depan yang bisa kita pahami semuanya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan masalah teknik instrumentasi. Apa itu instrumentasi? Instrumentasi itu punya peran yang sangat penting dalam proses produksi, terutama di industri-industri yang menggunakan teknologi otomasi. Nah, sekarang di pabrik Frisian Flag itu kan menggunakan full otomasi ya. Produknya itu yaitu susu. Dan satunya dari PT Merdeka Tingsan Indonesia, grupnya Merdeka Gold, yang produknya perak, emas, tembaga, dan itu juga banyak kontrol-kontrol yang dilakukan dengan otomasi.
karena butuh ketelitian tinggi, karena kalau nggak diotomasi, ini repot untuk instrumentasinya. Misalkan kita nimbang emas, nah pas kalibrasinya nggak tepat, kan kita bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Misal yang sekilo, ternyata sebenarnya 1,2 kilo. Nah, kalibrasi ini sangat penting pada instrumentasi, karena kadarnya juga nanti sama dengan apa yang perlu kita lakukan untuk instrumentasi. Nah, setiap proses produksi itu membutuhkan pengukuran. Jadi nanti instrumentasi itu kaitannya dengan pengukuran. Nah, pengukuran nanti kaitannya dengan pengendalian. Apa yang dikendalikan yaitu adalah variabel proses produksi. Kenapa kita membutuhkan sistem instrumentasi? Ya, karena kita untuk mendapatkan kualitas produk yang terbaik sesuai dengan spesifikasi. Dan selanjutnya adalah kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat pada kesalahan proses kontrol, sehingga mengalami berbagai kerugian. Dan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan juga, seperti jika kita melakukan pengukuran di tempat lokal, yang menghasilkan output memenuhi standar, ternyata saat sebuah produk tersebut diekspor ke negara lain, dan dilakukan uji sampling, karena ada kandungan-kandungan mineralnya tuh yang rupanya tidak sesuai dengan standar quality control yang ada pada user di negara lain, dan itu bisa berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan dan produk yang terancam tidak dapat dijual. Nah, apa yang dimaksud dengan instrumentasi? Instrumentasi itu ada dua makna. Yang pertama di bidang ilmu musik. Jadi instrumen itu ya sebenarnya awalnya di musik. Apa itu ya? Composing, orchestrating, or arranging for instrumental ensemble. Jadi kalau kita dengerin musik, alat-alat musik itu kita butuh instrumentasi seperti lagu tanpa musik jadinya kan dia jelek ya. Maka dia butuh composing, butuh orchestrating, butuh arranging, tapi kali ini kita nggak akan membahas hal ini. Instrumentasi yang kita bahas yaitu yang kedua, yaitu the use of rods, screws, plates, hooks, wires, bolts, etc. to correct and stabilize abnormalities of the spin. Nah, tentu saja perkembangan di bidang instrumentasi itu mengarah ke sini ya, yaitu electrical of pneumatic device placed in the field to provide measurement and or control capabilities for the system. Nah, ini yang akan kita bahas. Instrumentasi kita nanti mengarah kepada instrumentasi yang menggunakan peralatan-peralatan berbasis elektrikal. Berbasis elektrikal. Ya. Beberapa ada yang masih pakai pneumatik. Nah, instrumentasi itu berkaitan dengan pengukuran, baik nanti secara langsung maupun tidak langsung. Karena pengukuran itu ya kadang-kadang langsung, kadang tidak langsung. Untuk mengukur apa dan mengendalikan variabel sebuah proses. Nah, dalam proses industri, instrumen memainkan peran kunci. Mereka berfungsi sebagai alat pengukuran, yaitu pengumpulan data penting seperti suhu, tekanan, dan aliran secara real time. Dan selanjutnya adalah alat analisis untuk memproses data untuk mengidentifikasi anomali dan mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah alat kendali, secara otomatis menyesuaikan proses untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Yang selanjutnya adalah alat perekam atau recorder, yaitu mencatat data historis yang memungkinkan analisis tren. Dan selanjutnya lagi adalah alat analisis data tren yang mengidentifikasi pola dan memprediksi masalah, mendukung pemeliharaan prediktif, dan meningkatkan efisiensi. Dan selanjutnya adalah contoh pengukuran. Apa saja yang kita ukur di industri? Ketika berbicara instrumen, pertanyaan berikut adalah apa yang sebenarnya kita ukur? Jawabannya yaitu tergantung di mana kita berada. Kalau kita bekerja di industri seperti pabrik kimia, manufaktur, atau kilang minyak, yang kita ukur adalah hal-hal yang bisa kita rasakan dan kita lihat seperti suhu atau temperatur, seberapa panas atau dingin suatu bahan, aliran atau flow, seberapa cepat cairan atau gas mengalir di dalam pipa, tekanan atau pressure, seberapa kuat dorongan dalam tangki atau pipa. Ya,
Selanjutnya adalah ketinggian atau level. Seberapa penuh sebuah wadah atau tangki. Dan massa dan volumetrik. Seberapa berat atau volume bahan yang kita punya. pH dan konduktivitas, seberapa asam atau seberapa baik larutan itu menghantarkan listrik. Pada industri minyak dan gas, ada satu hal lagi yang sangat penting, yaitu kandungan gas berbahaya. Contohnya gas H2S, yang tidak berbau dan tidak berwarna. Alat khusus seperti detektor gas sangat krusial untuk mencegah insiden fatal, karena tidak akan bisa mengendalikan indera kita sendiri untuk mendeteksinya. Beda lagi kalau kita berada di industri kelistrikan ya, seperti pembangkit listrik atau jaringan transmisi. Di sini kita tidak mengukur cairan atau suhu, melainkan hal-hal yang berhubungan dengan listrik itu sendiri, seperti tegangan atau voltage, kekuatan dorong listrik, arus kuren, frekuensi, daya, dan tahanan isolasi. Intinya di setiap industri punya bahasa pengukurannya sendiri. Kita mengukur apa yang paling penting untuk menjaga proses tetap aman dan berjalan dengan optimal. Dan selanjutnya adalah pengukuran. Yang pertama adalah alat ukur atau meter. Ini adalah perangkat fisik yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Contohnya bervariasi, seperti panjang menggunakan penggaris, meteran, mikrometer, atau jangka sorong. Dan untuk berat menggunakan timbangan atau load cell. Dan untuk temperatur RTD, bisa menggunakan termokopel, termistor, atau alat inframerah, seperti termometer dan termografi. Dan untuk tekanan menggunakan tabung U, atau tabung Bourdon. Dan untuk level adalah menggunakan sensor ultrasonik, magnetik, atau radar. Yang kedua adalah sensor. Sensor yaitu komponen yang bertugas mendeteksi nilai dari suatu parameter. Ini adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan objek ya, yang diukur dan merasakan perubahannya. Misalnya elemen di dalam termokopel yang merasakan suhu, atau elemen di dalam load cell yang merasakan gaya berat. Selanjutnya adalah transducer. Setelah sensor mendeteksi besaran fisik, transducer akan mengubah besaran fisik tersebut menjadi sebuah besaran lain yang lebih mudah diproses. Seperti sinyal listrik, sinyal ini berupa arus atau tegangan, dan formatnya bisa analog atau digital. Jadi sensor merasakan, dan transducer itu mengubah. Dan selanjutnya adalah transmitter. Jika data perlu dikirimkan jarak jauh ke ruang kontrol, kita memerlukan transmitter. Alat ini mengambil sinyal dari transducer dan mengirimkannya melalui kabel atau nirkabel ke lokasi lain. Yang selanjutnya adalah indikator dan display. Indikator adalah alat untuk menampilkan nilai pengukuran. Dahulu banyak yang menggunakan indikator analog dengan jarum, yang dikenal dengan ketahanannya dan mudah diperbaiki. Namun saat ini display digital lebih banyak digunakan karena lebih efektif dan efisien, dan memberikan pembacaan yang lebih presisi. Dan selanjutnya adalah recorder. Jadi jika kita ingin menyimpan data pengukuran dari waktu ke waktu, kita butuh recorder. Perangkat ini berupa data logger atau data acquisition systems atau DAS yang merekam semua data proses secara kontinu. Data yang terekam ini sangat berguna untuk analisis tren dan diagnosis masalah di kemudian hari. Nah, selanjutnya ada 4 faktor penting dalam kegiatan pengukuran, yaitu angka nilai. Setiap kali kita melakukan pengukuran pasti sudah ada angkanya. Temperaturnya, pressure, level, flow, dan lain sebagainya. Dan kita selalu akan berkaitan dengan nilai dari parameter yang akan kita ukur. Nah, berapa nilainya kalau temperatur? Pasti 100 derajat Celcius dong. Kalau pressure, misalkan kita mau pakainya PSI, misalkan 10 PSI, atau pakai megapascal, misalkan 15 megapascal, atau pakai bar, 5 bar ya,
Kalau yang kita ukur level ya berapa levelnya kan pakai meter, sentimeter. Nah, kalau volume ya meter kubik, liter, dan sebagainya. Kalau massa ya berarti kilogram, ton, kilogram atau ton, kuintal, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan angka atau nilai. Yang kedua, terkait dengan metode caranya. Di dalam kita melakukan pengukuran, karena setiap kali pengukuran itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Mengukur suhu nggak bisa kita langsung ukur, karena mengukur suhu langsung mungkin sensornya terbakar ya. Karena suhu itu nggak bisa kita ukur secara langsung. Kita ada metodenya dan kita sendiri ada metode secara kontak dan metode secara non-kontak. Nah, ini masing-masing punya plus dan minus. Misalkan kita mengukur, misalkan ada pressure, kita pakai metode kontak. Berarti nanti alat yang mau kita ukur harus kontak dengan besaran yang mau kita ukur. Kalau kita non-kontak ya kita nggak perlu melakukan kontak. Nah, yang berikutnya alat atau device yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Nah, alat atau device-nya harus tepat. Jadi, kalau mengukur pressure, ya pakainya apa? Kalau mengukur temperatur, kita memakai alat apa? Kita mengukur flow, kita memakai apa? Dan kita kalau mengukur pH, pakainya apa? Nah, berikutnya adalah metode pengukuran. Metode merupakan suatu cara tertentu yang dilakukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini adalah pengukuran. Sesuai dengan tujuan yang diinginkan agar proses pengukuran ini berjalan dengan efektif dan efisien. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah alat ukur. Alat ukur adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Namanya seringkali diambil dari besaran yang diukurnya, diikuti dengan kata meter. Contoh alat ukur dalam industri proses yaitu termometer untuk mengukur temperatur, pressure gauge untuk mengukur tekanan, flow meter untuk mengukur aliran, level meter untuk mengukur ketinggian, pH meter untuk mengukur pH, dan contoh alat untuk mengukur dalam kelistrikan adalah ammeter untuk mengukur arus, voltmeter untuk mengukur tegangan, wattmeter untuk mengukur daya, insulation tester atau measure untuk mengukur tahanan isolasi. Pada dasarnya alat ukur ini adalah mata di dalam proses, memberikan data yang diperlukan untuk menjaga semuanya tetap berjalan dengan benar. Nah, yang selanjutnya adalah satuan pengukuran. Setiap nilai hasil pengukuran pasti punya arti. Untuk tahu seberapa besar atau kecil nilainya, kita butuh satuan. Satuan inilah yang memberi makna pada angka-angka yang kita dapatkan. Misalnya untuk mengukur suhu, kita punya beberapa pilihan. Ada yang pakai Celsius dan yang paling umum ditemukan di Indonesia. Sedangkan di Amerika, mereka lebih memilih memakai Fahrenheit. Sementara itu di beberapa negara Eropa Timur masih menggunakan skala Reaumur. Hal yang sama berlaku untuk besaran lain, seperti tekanan diukur dengan Pascal, bar atau PSI, atau arus listrik satuannya ampere, tegangan listrik satuannya volt, dan hambatan listrik diukur dalam ohm. Bahkan laju aliran air pun punya satuannya sendiri, seperti liter per detik atau galon per menit. Besaran tanpa satuan, tapi ada beberapa besaran unik yang tidak punya satuan loh. Nilai-nilai ini biasanya didapat dari perbandingan. Contohnya skala pH yang menunjukkan tingkat keasaman dari 1 sampai 14. Tidak memiliki satuan, begitu juga dengan faktor daya yang merupakan perbandingan dua nilai atau efisiensi yang sering dinyatakan dalam persen. Meskipun tidak ada satupun fisik, angka-angka ini tetap memberikan informasi yang sangat penting. Jadi satuan itu seperti bahasa dari angka-angka. Mereka membuat dari pengukuran kita jadi bisa dimengerti dan relevan dan menampilkan data yang akurat.
Nah, yang ini kalau kita lihat ya untuk penulisannya ada nama besarannya dan ada nama satuan. Dan ini adalah simbol jarak satuannya, meter, m, kilogram atau massa, kg, dan waktu adalah second atau s. Saya kira ini sudah sangat familiar ya di ilmu dasar fisika yang sudah kita pelajari di instrumentasi. Dan ini untuk terkait dengan berbagai macam penulisan satuan di dalam pengukuran besaran-besaran fisika. Karena besaran itu sebenarnya adalah fisik. Seperti ada frekuensi, daya, pressure, panas, terus ada muatan listrik dan ada tegangan listrik. Ya, ada kapasitansi, ada magnetik, flux, dan ada induktansi. Ada juga luminos, ada juga iluminasi dan lain sebagainya. Ini adalah besaran-besaran fisikal. Nah, tadi terkait dengan masalah satuan pengukuran ya. Ini digunakan untuk memudahkan komunikasi. Siapa yang pertama? Yaitu engineer. Engineer biasanya tugasnya apa? Yaitu melakukan planning, perencanaan, pengembangan sistem. Itu mereka yang mengerjakan. Yang kedua adalah teknisi. Teknisi tugasnya apa? Yaitu melakukan pemasangan, instalasi, dan maintenance. Nah, sebenarnya kalau tanggung jawab di sini tuh Rizka Uji itu tanggung jawab seorang engineer. Tapi yang melakukan biasanya teknisi di lapangan. Mereka sudah melakukan desain, pengembangan sistem untuk pengembangan dan lain sebagainya. Nanti yang melakukan itu adalah kontraktor. Biasanya kan yang melakukan pemasangan tuh kontraktor. Nah, kontraktor itu yang harus memiliki teknisi yang profesional. Dan selanjutnya adalah beberapa satuan yang digunakan. Ada satuan British, ada satuan internasional. Internasional ada 2, CGS dan KGS. Kalau CGS itu cm, gram, sekon. Dan kalau KGS itu kilogram, meter, sekon. Ada juga ANSI dari Amerika. Nah, kenapa satuan ini berbeda? Karena standar itu kesepakatan Inggris dengan Eropa pun beda. Inggris letaknya di Eropa, tapi merasa komunitasnya berbeda, maka bikin standar sendiri, British Unit. Sementara Eropa meliputi Jerman, Belanda, Austria, Prancis, Italia, dan lainnya. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang standar. Dalam setiap proses pengukuran, kita harus memahami bahwa standar memiliki peran yang sangat penting. Ada berbagai macam standar yang digunakan, yaitu mulai dari standar kerja, standar nasional, hingga standar internasional. Yang paling krusial adalah standar yang berkaitan dengan ketelusuran. Kenapa kita perlu sertifikasi? Karena ketelusuran menjadi kunci dalam menjamin kualitas hasil pengukuran. Misalnya laboratorium pengujian membutuhkan sertifikasi SNI ISO 17025. Sertifikasi ini memastikan bahwa setiap data yang dihasilkan dapat ditelusuri ke sumber acuan yang sahih. Tanpa sistem yang standar, proses penelusuran masalah akan terhambat. Ketika terjadi suatu kesalahan, kita tidak bisa menelusuri akar penyebabnya secara jelas. Akibatnya masalah yang sama bisa berulang kembali karena tidak ditemukan penyebab utamanya. Inilah pentingnya standar, membantu kita melakukan penelusuran hingga ke akar masalah, sehingga langkah antisipasi ke depan bisa dilakukan dengan lebih tepat dan efektif. Nah, kalau kita berbicara khusus tentang instrumentasi, standar yang paling banyak digunakan adalah ISA, atau Instrument Society of America. Kenapa kita mengacu ke standar Amerika? Karena hampir semua teknologi instrumentasi dimotori oleh pemain besar dari sana. Sehingga referensi internasional banyak merujuk ke standar tersebut. Sebenarnya Amerika memiliki standar umum yang disebut ANSI, tetapi untuk instrumentasi mereka menggunakan ISA. Kalau di bidang mekanikal ada ASME, di bidang manajemen ada ISO, sedangkan di Jepang memiliki JIS. Di Indonesia yang paling sering dipakai adalah ISC.
terutama untuk kelistrikan dan standar elektronikal. Selain itu ada standar lainnya yang lebih spesifik seperti NMA, NEC, NFPA, standar IP. Di industri minyak dan gas, banyak perusahaan menggunakan standar API atau American Petroleum Institute. Dengan memahami beragam standar ini, kita bisa menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan, serta memastikan instrumen bekerja sesuai dengan regulasi dan best practice internasional. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang pengukuran. Dalam setiap sistem pengukuran, selalu ada medium atau objek yang menjadi input utama. Misalnya jika yang ingin kita ukur adalah temperatur, maka temperatur itu menjadi mediumnya. Dari medium tersebut, proses pengukuran dimulai dengan sensor yang berfungsi merasakan perubahan fisis. Sensor ini kemudian terhubung dengan transducer yang mengubah besaran fisis tadi menjadi sinyal listrik. Apabila sinyal ini perlu dikirimkan, maka ditambahkan transmitter untuk memperkuat atau mengirim sinyal tersebut. Dengan kelanjutan sinyal melewati tahap signal conditioning, yaitu pengkondisian sinyal agar dapat diproses dengan baik. Hasil akhirnya bisa ditampilkan melalui indikator, disimpan di komputer, direkam untuk didokumentasi, atau dianalisis lebih lanjut. Selain itu, sinyal juga bisa diteruskan ke unit kontrol, sehingga sistem dapat melakukan proses pengendalian secara otomatis. Inilah adalah gambaran umum blok diagram dari proses pengukuran dari medium hingga ke tahap kontrol. Nah, selanjutnya dalam proses pengukuran ada beberapa istilah penting yang perlu kita pahami kembali. Mungkin sebagian sudah familiar, tapi mari kita ulas kembali. Yang pertama adalah akurasi. Akurasi menggambarkan ketepatan hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya. Bayangkan jika kita memanah atau menembak sasaran, semakin tepat di tengah, maka semakin akurat hasilnya. Dan yang kedua adalah presisi. Presisi berbeda dengan akurasi. Presisi menggambarkan konsistensi hasil pengukuran. Meskipun belum tentu tepat di sasaran. Berikutnya adalah range, yaitu batas ukur suatu alat. Contoh sederhana, termometer tubuh manusia biasanya hanya sampai 40 derajat Celcius. Tapi kalau dipakai untuk mengukur kompor yang suhunya jauh lebih tinggi, alat bisa rusak karena melewati batas ukurnya. Kemudian ada resolusi atau subdivisi, yaitu seberapa kecil skala yang bisa dibaca oleh alat ukur. Semakin kecil subdivisinya, semakin detail dan akurat hasil pengukurannya. Selanjutnya adalah error atau galat, yaitu perbedaan antara hasil ukur dengan nilai sebenarnya. Ada juga histeresis, yaitu perbedaan hasil pengukuran ketika suatu alat dipakai naik dan turun nilainya. Alat yang punya histeresis tinggi bisa memberikan hasil berbeda, padahal kondisinya sebenarnya sama. Selain itu, kita juga mengenal istilah lain seperti stabilitas, linearitas, dan repeatability. Semua ini penting untuk dipahami karena kualitas pengukuran akan sangat bergantung pada karakteristik alat yang digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.